Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopal Hamsa dengan NPM 241001052. Hari ini saya akan mengerjakan tugas UTS PBO yaitu petunjuk dan syarat ujian materi yang harus ada dalam kode program dan dijelaskan di video antara lain. Satu, kelas, objek, metode, dan atribut. Lalu kedua ada kon- konstruktor, mutator, dan asesor. Lalu ketiga ada encapsulation, keempat ada inheritance, dan kelima ada polymorphism. Nah, langsung saja kita ke aplikasi APC. Di sini ada class, objek, method, dan atribut. Yaitu class anggap saja kelas ini sebagai cetakan blueprint atau desain. Kelas belum memiliki wujud nyata dan dia hanya mengidentifikasi struktur. Contoh di kode yaitu kelas kelas karyawan di sini. Kelas karyawan di sini adalah cetakan untuk membuat data karyawan apa saja. Lalu ke atribut. Atribut adalah atribut adalah variabel yang ada di dalam kelas. Atribut ini berfungsi untuk menyimpan data atau ciri-ciri dari kelas tersebut, yaitu contoh di kode nama dan gaji pokok. Setiap karyawan pasti punya nama dan gaji pokok. Lalu ah, ke metode di sini, metode adalah fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Metode menentukan perilaku dari objek. Contoh di kode yaitu tampilkan info. Ini adalah aksi menyuruh program mencetak data karyawan ke layar. Lalu ada objek ke main Java. Di sini ada objek pertama dan objek kedua manajer. Objek adalah wujud nyata yang dibuat dari cetakan class. Tadi ketika class diisi data asli jadilah ia sebuah objek. Contoh di kode yaitu karyawan satu bernama Budi dan ya dan manajer satu bernama Siti. Lalu kita ke penjelasan konstruktor, mutator, dan asesor. Di sini konstruktor metode khusus yang otomatis saat objek pertama kali dibuat menggunakan kata kunci neo. Fungsinya untuk memberikan nilai awal pada objek. Cirinya adalah namanya persis dengan nama kelas dan tidak punya tipe dan kembalian seperti void atau int. Contoh kode itu nah, contoh kode yaitu karyawan Budi 3.000, konstruktor langsung bekerja menangkap data Budi dan tiga tiga sekian. Lalu ke asesor. Asesor atau getter sesuai nama. Asesor atau getter sesuai nama. Ini adalah metode yang berfungsi untuk mengambil atau melihat nilai dari suatu atribut yang tersembunyi, biasanya diawali dengan kata get. Contoh di kode yaitu get nama digunakan saat kita ingin tahu mencetak nama karyawan di class main. Lalu ke mutator atau setter sesuai nama, mutat atau mengubah. Ini adalah metode yang berfungsi untuk mengubah atau mengisi nilai suatu atribut, biasanya diawali dengan kata set. Contoh di kode yaitu set nama Budi Setiawan. Digunakan kita ingin mengubah nama Budi awalnya pendek menjadi panjang. Lalu ke encapsulation. Konsep encapsulation adalah konsep untuk menyembunyikan data sensitif dalam objek agar tidak bisa diakses atau diubah secara sembarangan oleh pihak luar. Sama seperti kapsul obat, isinya terlindungi dan di dinding kapsul. Cara kerja di kode kita memberikan private string nama.
Aduh, harus bentar. Jadi kita lanjut ketiga ada encapsulation. Konsep encapsulation ini adalah konsep untuk menyembunyikan data sensitif di dalam objek agar tidak bisa diakses atau diubah secara sembarangan oleh pihak luar. Sama seperti kapsul obat isinya terlindungi oleh dinding kapsul. Cara kerja di kode kita memberikan keyword privat pada atribut seperti privat string nama, efeknya dia efeknya di file main Java kita tidak bisa langsung menulis karyawan satu nama Joko itu akan error. Solusinya akan di pihak luar yang ingin mengubah atau mengambil data mereka dipaksa harus lewat pintu resmi yaitu menggunakan accessor atau getter dan mutator atau setter yang sudah kita bahas di poin 2. Nah, lalu keempat ada inheritance atau bukan konsep ini inheritance adalah hubungan antara kelas induk atau parent class dan kelas anak atau subclass. Kelas anak akan mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induknya. Tujuannya agar kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama atau reusability. Cara kerja di kode yaitu ditandai dengan kata kunci extends. Di kode kita public class manager extends karyawan. Artinya manajer adalah anak dari karyawan. Karena manajer adalah karyawan secara otomatis manajer langsung punya atribut nama dan gaji pokok tanpa kita perlu mengetiknya lagi di dalam class manager. Class manager tinggal fokus menambahkan atribut khususnya sendiri yaitu tunjangan. Lalu kelima ada polymor, polymorphism. Konsep istilah polymorphisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam PBO, ini adalah kemampuan suatu metode yang memiliki nama sama tetapi menghasilkan perilaku atau output yang berbeda tergantung objek mana yang memanggilnya. Cara kerja di kode kita menggunakan teknik bernama metode operating yang ditandai dengan operate. Di kelas induk karyawan ada metode tampilkan info. Di kelas anak ada manajer, kita tulis ulang metode tampilkan info tersebut agar isinya disesuaikan ditambah cetakan untuk tunjangan dan total gaji. Hasilnya di file main Java saat kita memanggil karyawan tampilkan info, outputnya hanya muncul nama dan gaji pokok. Tapi saat kita memanggil manajer satu tampilkan info, outputnya berbeda dan lebih lengkap satu nama metode tapi punya banyak bentuk output. Nah, mungkin sekian saja. Kita coba running. Kita coba running. Nah, bisa mungkin begini hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.